Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok hukum lingkungan dari kelas Ibu Eka Deviani E35A yang diberikan tugas oleh Ibu untuk menganalisis, membuat video kerusakan lingkungan serta pembuatan PPT. Untuk itu sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu adalah suatu kesatuan fisik yang mencakup sumber daya alam yang mendukung pemenuhan keperluan hidup manusia. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu fenomena yang dapat disebabkan oleh manusia ataupun alam yang dapat menyebabkan sumber daya alam tersebut menjadi menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum yang mengatur lingkungan hidup di Indonesia. Nah, dasar hukum pencemaran di lingkungan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan UU PPLH. Nah, undang-undang ini merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Nah, undang-undang ini mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta upaya pengendaliannya di lingkungan hidup kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pencemaran lingkungan hidup di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Faktornya antara lain: 1. Pertumbuhan penduduk yang besar. Semakin banyaknya penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan sumber daya alam, dan semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. 2. Kadar kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan menyebabkan perilaku yang kurang ramah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. 3. Lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang masih menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat pencemaran. 4. Kondisi geografis. Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat memperparah dampak pencemaran. Untuk itu kami akan melakukan survei ke tempat yang terdampak pencemaran lingkungannya di daerah Bandar Lampung. Ini bertepatan di wilayah atau daerah Kampung Lebak Manis yang berada di Kota Bandar Lampung, dekat dengan Pasar Bambu Kuning. Bisa kalian lihat di sini. Nah, kali ini merupakan kali warga daerah setempat, yaitu Kampung Lebak Manis. Nah, menurut warga setempat, aliran kali ini berasal dari daerah atas, yaitu daerah Kemiling, menuju ke daerah akhir, yaitu daerah Natar. Nah, di sini terjadi banyak sekali terdapat sampah yang berserakan di kali tersebut yang menyebabkan, bisa kalian lihat, aliran air yang sedikit terhambat serta penumpukan bau dan yang tidak sedap yang berasal dari sampah. Di sini saya akan menjelaskan soal akibat yang terjadi di kali Lebak Manis di Bandar Lampung. Yang pertama, saya akan menjelaskan sebab apa yang terjadi di wilayah ini yang menjadi pandangan khusus terhadap wilayah tersebut. Wilayah ini dekat sekali dengan pasar, yaitu Bambu Kuning, yang kita ketahui orang-orang tersebut membuang sampah sembarangan di sini dari
berjualan maupun bahan pokok yang tidak laku. Jadi mereka harus membuang di sini. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari wilayah orang-orang di wilayah di sini yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, yaitu membuang sampah sembarangan dan kurangnya partisipasi dari wilayah ini untuk bisa membuang sampah dengan baik. Terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Lebak Manis ini, ada sanksi hukum dan undang-undang yang mengatur, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang pertama terdapat di bab 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Selanjutnya terdapat pada bab 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Terdapat di pasal 20 ayat 1, pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A meliputi kegiatan A. Pembatasan timbulan sampah, B. Pendauran ulang sampah, dan atau C. Pemanfaatan kembali sampah. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. A. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. B. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. C. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. D. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. Dan E. Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. Selanjutnya ada pengaturan tentang pencemaran lingkungan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang terdapat pada bab 10 pasal 29 yang berbunyi, setiap orang dilarang A. memasukkan sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, B. mengimpor sampah, C. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. Seperti yang bisa dilihat di bawah sini ada limbah deterjen dan limbah rumah tangga yang terdapat kandungan bahan zat kimia. Selanjutnya ada D. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran seperti di bawah ini harus dikelola dengan baik. Yang E. membuang sampah tidak pada tempatnya. Bisa dilihat dari sana sampai ke sana terdapat sampah yang berserakan akibat orang-orang yang membuang sembarangan. Selanjutnya F. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. Jadi sampah-sampah yang sudah dibuang di sini harus segera dipindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir untuk diproses atau dapat didaur ulang lagi. Selanjutnya ya G. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Selanjutnya ada bab 12 pasal 32 yang berbunyi, adapun sanksi administratifnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dapat berupa paksaan pemerintah. Pemerintah dapat memaksa oknum-oknum yang membuang sampah tersebut untuk mengelolanya atau membuangnya dengan baik. Selanjutnya ada uang paksa atau oknum yang membuang sampah sembarangan ini dapat dituntut denda. Selanjutnya ada pencabutan izin. Sekian. Kedua yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat pada pasal 104 yang berisi setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak yaitu 3 miliar rupiah. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari analisis video tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Lebak Manis, yaitu pencemaran lingkungan sangat berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia. Dari pencemaran lingkungan tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih memperhatikan lingkungan hidup kita, terutama pada penertiban cara pembuangan sampah. Selanjutnya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa sangat pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Pemerintah juga harus lebih menertibkan masyarakat melalui edukasi sosial, dan pemerintah juga harus memantapkan terkait undang-undang yang sudah dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
Dan yang terakhir, dari penegak hukum yang berwenang untuk lebih profesional dalam mengatasi masalah ini. Oke, selanjutnya kami sedang bersama narasumber dengan Ibu Yani. Oke, selanjutnya Ibu, di sini saya akan sedikit bertanya tentang kali tersebut. Jadi Ibu sejak kapan ya tinggal di sini? Sejak tahun 2000 tahun berapa ya? Apa lagi? Tahun 1999. Cukup lama berarti ya. Oke, selanjutnya, nah dari pengamatan kelompok kami, di sini tuh sudah banyak sampah yang tidak semestinya berada di kali tersebut, Bu. Nah, jadi sudah terjadi apa saja yang selama ini yang terjadi di kali ini, Bu? Ya kebanjiran. Setiap hujan deras ya banjir. Nah, sekarang apa sih harapan Ibu kepada pemerintah atau pihak yang berwenang tentang kali ini atau Ya, lingkungan ini? harapannya sama pemerintah supaya memberi pemberitahuan pada warga-warga yang lain yang tempat tinggalnya jauh dari kali agar tidak membuang sampah di kali. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas tanggapannya dan jawabannya dari pertanyaan yang kami berikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir, kami tutup rangkaian semua video terkait analisis pencemaran lingkungan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.